Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian tentu sering kan melakukan sholat berjamaah? Kira-kira apa sih makna ibadah sholat ini bagi kehidupan sehari-hari kita? Lalu, bagaimana perilaku seseorang yang paham akan makna ibadah sholat tersebut? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka dia akan senantiasa melakukan kebajikan kepada sesama. Apa saja sih keteladanan yang dapat kita ambil dari ibadah sholat tersebut? Dan bagaimana cerminan dalam perilakunya? Nah, yang pertama, sholat itu akan melatih kekompakan. Sholat fardu itu lebih utama dan lebih banyak pahalanya jika dikerjakan secara berjamaah. Nah, pada saat sholat berjamaah inilah akan terlihat kekompakan. Imam akan menyiapkan saf-saf makmumnya terlebih dahulu agar tersusun secara rapi, lurus, dan rapat. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum inilah yang selalu kompak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan. Misalnya, ketika dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, orang yang kompak tidak akan duduk-duduk santai, mengobrol, ataupun berdiam diri. Kemudian, tidak boleh juga ada sebagian anak yang bekerja bakti, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Nah, semua itu harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Kemudian, dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Maka dari itu, teladan yang dapat kita ambil dari sholat adalah kita harus mematuhi perintah ketua kelompok. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi oleh makmumnya. Sepanjang sholat imam itu benar, maka harus diikuti oleh makmumnya. Dan makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paham akan ibadah sholat, maka ketika berkelompok, dia akan mematuhi ketua kelompoknya seperti mengikuti gerakan imam. Jika sebagai ketua kelompok, maka dia harus menampilkan perbuatan yang benar dan baik agar diikuti oleh anggota kelompoknya. Sedangkan jika sebagai anggota kelompok, maka dia harus patuh kepada ketuanya. Kemudian, dalam sholat, imam harus mau diberitahu jika dia salah. Nah, di sini imam tidak boleh marah bila dinasehati atau diberitahu jika salah oleh makmumnya. Kemudian makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucapkan Subhanallah. Nah, ketika bacaan imam yang salah atau lupa, maka makmum juga harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paham akan ibadah sholat ini, ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasehati.
Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selanjutnya, setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Nah, itu berarti kita harus suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam kepada sesama teman. Apalagi, salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam atau mendoakan, kamu akan bertambah akrab dengan teman-temanmu. Kemudian, orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai menepati janji. Dia juga akan pandai mengatur waktunya. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu, dia akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Selanjutnya, sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Itu berarti sholat bisa memupuk rasa solidaritas. Bahkan, tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, boleh menempati saf-saf terdepan. Nah, orang yang memahami ibadah sholat itu, dia akan menunjukkan rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa, akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Nah, itulah adik-adik beberapa kebajikan kepada sesama yang bisa kita teladani dari pemahaman kita terhadap ibadah sholat. Selain kebajikan-kebajikan yang telah disampaikan tadi, sholat juga dapat membuat kita menghindari perilaku tercela. Nah, perilaku apa saja sih yang dapat kita hindari ketika kita memahami ibadah sholat? Yang pertama, orang yang memahami ibadah sholat, dia tidak akan suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan tentang keikhlasan, bahwa semua amal itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurangnya harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, dia tidak akan meremehkan atau merendahkan orang lain. Karena tidak pantas kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat, dia tidak akan menunjukkan perilaku ingin menang sendiri. Nah, dalam sholat, siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf-saf terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati saf-saf yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka mencuri. Ketika membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin.
Kemudian, orang yang memahami ibadah sholat, dia juga tidak akan suka meminta-minta. Nah, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, terutama ketika duduk di antara dua sujud. Di sana kita meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka, tidak patut kita meminta-minta kepada selain Allah. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka berbohong. Nah, dalam sholat kita seharusnya menyadari dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap ucapan dan perbuatan kita, sehingga tidak mungkin kita bisa berbohong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin saja bisa berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang yang memahami ibadah sholat juga tidak akan suka mengganggu teman. Nah, saat sholat, kita dilarang mengganggu jamaah lain, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Begitu pula dalam bersosial, kita dilarang mengganggu orang lain, karena jika mengganggunya, itu akan merusak hubungan persaudaraan dengan orang lain tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu menunjukkan perilaku terpuji sebagai bentuk pemahaman terhadap ibadah sholat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.